Oke, di video kali ini akan saya perlihatkan pengetesan dari akses point TP-Link yang saya beli dari lapak Arsita. Ini ya, ini barangnya yang kapan waktu itu saya beli dari lapak Arsita, yang katanya normal, cuman setelah sampai di sini ternyata hidup, cuman tidak normal karena tidak bisa connect ke laptop ataupun ke PC. Dan di sini juga saya tampilkan dari akses point merek lain ataupun merek TP-Link juga, cuman serinya berlainan. Nah, maksud saya ini nanti juga akan saya tes normal apa tidaknya dari akses point beberapa akses point ini sebagai pembanding. Kalau ternyata yang ini yang saya beli dari lapak Arsita ini memang tidak normal, bagaimana perbedaannya dengan akses point yang normal dan berfungsi. Ini akses point TP-Link juga, cuman serinya berbeda. Ini TP-Link juga, seri juga berbeda. Ini TP-Link yang saya beli dari lapak Arsita. Ini serinya TLWA 7210N. Kalau ini TLWA 511 OG. Ini juga TP-Link. Ini serinya lain. Ini serinya lain semua ya. Kalau ini mereknya Mikrotik. Ini juga Mikrotik. Lah, dari beberapa akses point ini ada yang normal, ada yang tidak. Kalau ini normal. Ini normal cuman tidak kuat sinyalnya. Ini normal, ini Mikrotik. Ini yang hidup cuman tidak normal. Ini normal. Lalu bagaimana cara membedakannya? Ya kita lanjutin aja untuk settingnya, biar admin bisa menilai kalau barang ini memang benar-benar tidak normal. Cara settingnya ini kita harus pakai adaptor. Nih, adaptor saya sudah siapkan. Adaptor ini 12 volt. Ini kompatibel dengan ini, bisa dipakai untuk 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 ini. Terus PoE. Nih PoE yang ini. Terus dua buah kabelan, ini sama ini. Yang satu ini nanti kabel ini saya gabungkan, saya colokkan ke konektornya ini, akses point ini. Terus nanti ganti ini, ganti ini, ganti ini, ganti ini, ganti ini sebagai pembanding. Terus yang satu LAN lagi saya hubungkan ke PC. Ini lab monitornya, terus PC-nya ini ya nanti. Nah, saya hubungkan sekarang aja. Ini sudah terhubung. Nih, sudah saya colokin. Terus di bar masih tanda ini. Nih. Masih tanda peng ya ini ya. Karena apa? Karena memang ini saya belum hubungkan dengan akses point-nya ini. Terus ini sudah saya hubungkan dengan listrik ya ini ya, adaptornya. Nih. Saya hubungkan dengan listrik sudah ini. Oke. Mari kita lanjut ke setting untuk beberapa akses point ini. Kalau yang seri ini konektornya di sini. Terus kita nyetingnya harus memasukkan IP address. Kalau yang ini IP addressnya 192.168.1.1. Cuman ini sudah saya rubah. Saya rubah yang angka 2 angka belakang nih. Saya rubah 8.3. Tapi itu enggak masalah. Nah, ini kita coba aja langsung ya.
ini normal ini. Ini saya langsung hubungkan saja. Ini masukkan sini. Ya. Terus lampu di sini. Nah, ini nyala. Kedip-kedip. Nih. Kalau cuman sampai di sini kita belum tahu ini normal apa enggaknya. Nah, untuk mengetahuinya kita langsung ke PC-nya, kita setting. Di bar pasti ada ini. Nah, ini sudah hijau. Ada apa ya? Tanda berputar, ini berarti ada koneksi antara PC dengan ini. Karena ini IP default-nya sudah saya setting 83, PC-nya saya setting juga ke IP yang 83 ini. Ya. Satu 192.168.8. Terus ini saya kasih IP aja 50 gitu aja. Subnet masnya udah gini aja. Oke, kelas. Terus kita buka Google. Kita masukkan IP yang ini ya, yang saya bikin ini IP ini saya rubah ini. Kita masukkan IP 192.168.8.3. Kemudian kita enter. Nah, dia mau masuk ini ke menunya settingan ini mau masuk, cuman kita harus memasukkan password, dan passwordnya sudah saya buat. Passwordnya cuma satu huruf aja, gitu, kata saninya kita masuk, gadget aja masuk. Nah, kan nampak settingannya access point yang ini, yang seri TLWA 5110G. Ini sudah masuk ini. Nah, ini tinggal kita setting aja. Oke, ini udah bisa connect ke ini ya. Ini berarti bisa normal, ini bisa dikatakan 90% normal. Dan selebihnya itu enggak normalnya, mungkin di sinyalnya kurang kuat atau apa. Yang penting ini normal, bisa masuk ke settingan access point-nya. Ini normal nih, ini. Nah, ini normal. Udah, ini bisa masuk ke settingannya. Kalau kita cabut kabel, pasti di sini tanda silang. Nih, di sini nanti tanda silang. Ini kita cabut ya. Cabut. Mati dia. Ya mati. Di sini tanda silang. Nah, oke. Terus kita coba yang ini. Kita coba yang ini. Ini IP defaultnya 1 rank ya. Ini saya bikin 8.90. Jadi nanti settingannya pakai IP ini. Ini sudah saya setting. Kita ganti yang ini. Ini saya masukkan. Itu yang tadi ya. Yang tadi. Oke. Ini hidup juga ini. Ini klip-klip. Terus berhubung ini IP-nya ini, kita masukkan ke IP yang 8.90 ya. Cuman ranknya 8 kan sama. Kita tinggal masukkan IP yang defaultnya ini. 192.168.8.3.
8.90. Kita enter. Oke, nah ini juga bisa masuk ini. Kita isikan nama dan sandinya. Ini sudah saya bikin. Kita pencet masuk. Nah, ini sudah bisa masuk ke settingan access point yang ini. Dan hidupnya pun pada umumnya berkedip-kedip kayak gini ya. Ini bisa disebutkan ini normal. Nih, hidup kan, kabelnya sama. Ini menu settingannya. Terus ini tandanya ini terkoneksi, cuman tidak ada akses internet ini ya. Kalau tanda silang merah itu biasanya tidak ada koneksi. Mungkin jalur LAN-nya di access point ini rusak seperti yang ini. Ini saya kira jalur LAN-nya itu rusak. Cuman hidup dia, cuman tidak mau connect ke PC-nya. Nah, ini bisa kita setting ini. Nah, ini bisa. Ini nanti tinggal nyeting aja karena ini barangnya normal. Nih, bisa masuk ke menu settingannya. Oke. Kalau sudah, kita coba yang misalnya ini tidak normal ini. Tapi kita coba aja mau masuk ke menunya apa enggak. Ini juga TP-Link, cuman serinya aja beda. Ini kabelnya sama ya. Ini. Masukkannya sini. Nah, dia mau hidup juga. Terus IP depolnya sudah saya bikin 8.50. Ternyata masih satu ring ya. Tinggal kita masukkan ke IP depolnya ke komputer Google ini. Depolnya 50 ya. Ini kita ganti angka 50. Kita ganti angka 50. Kita enter aja. Nah, dia juga bisa masuk. Tinggal kita masukkan nama pengguna. Saya bikin ini. Terus kita masuk. Oke. Oh, ternyata dia salah passwordnya. Coba kita masuk ke apa ya? Ini lupa saya. Admin. Sini juga admin. Nah, dia masuk dia masuk. Berarti ini pun bisa masuk ke settingannya, terkoneksi dengan komputernya. Ini normal, cuman ini tidak normalnya sinyalnya terlalu lemah, jadi tidak saya pakai ini. Cuman ini bisa untuk perbandingan aja. Ini normal, cuman sinyalnya lemah. Oke, admin. Terus ini kan sudah normal nih, ini kita beralih ke menu settingannya ini bisa connect ini. Oke ya. Terus lanjut kita beralih ke ini yang saya beli dari Lapak Asita. Ini serinya TLWA7210L ya. Ini adaptornya sama 12 volt. Jadi kita pakai ini aja. Karena ini juga sama. Karena waktu itu aku kan butuh ini kan saya konfirmasi terima barang karena ini tidak normal dan aku butuh banget yang seri ini dan aku pun tidak punya stok, jadi tidak bisa memberi contoh barang yang normal yang sama seri ini karena memang aku tidak punya stok ini. Di transaksi
aku di Bukalapak berikutnya aku pun juga pesen barang ini, cuman transaksi berikutnya itu pelapaknya ndak mau melanjutkan transaksi, mungkin ndak ada barang atau stoknya, jadi transaksi dibatalkan oleh pelapak karena aku sangat butuh barang ini. Ini langsung aja kita tes, ini normal apa enggak. Kita buka ya. Ini benar-benar barang yang aku dapat dari barang Arsita, yang seperti video unboxing yang saya telah lampirkan ya admin. Nih sama ini barangnya, bukan yang lain, karena aku memang betul-betul tidak punya stok yang ini. Terus ini kan serinya lain, cuman adaptor sama. Terus IP dipolnya ini tadi kan pakai 8, ring 8. Nah ini IP dipolnya karena saya tidak bisa nyeting karena tidak ada koneksi ke PC. Ini standar IP dipolnya itu 192.168.0.254. Ini dipolnya, default dari pabrik ya. Langsung aja kita pindah colokannya ya, ini masih connect ya. Ini kabelnya. Ini masih hidup. Ini kita langsung pindah ke sini. Nah, dia hidup. Ya hidup. Cuman lampunya melotot, hidup terus kayak gini. Harusnya itu kedip-kedip kayak ini. Biar hidup berarti arus sampai di sini. Cuman ini ndak bisa ngonek ke PC. Ini tanda awalnya itu ini. Ini aja. Nah, ini. Coba aja kita. Ini kita setting yang satu ring dengan IP dipolnya ini. Kita ganti 0 ya. 0. Oke. Terus dia dulu pas waktu datang saya setting bisa masuk ke menu, cuma tidak lama dia keluar lagi. Mungkin karena IC-nya ya, IC-nya itu udah lemah. Ini kita ganti 0.254. Oke. Nah, dia tidak mau masuk dia. Dia tidak mau masuk. Ini udah saya ganti IP dipolnya satu ring ya dengan IP dipol ini. Tetap dia tidak mau masuk. Ini kemungkinan rusak IC-nya. Yang ini kemungkinan rusak IC-nya. Mungkin saja waktu masih di pelapak itu bisa disetting normal, cuman tidak lama putus lagi karena memang IC nyalanya itu sudah lemah. Harusnya ini terhubung, ini tidak mau hubung dia. Kalau enggak kita cabut dulu terus kita colok lagi, mau enggak lagi dia. Ini udah kemarin sudah saya coba berulang-ulang lagi, ternyata memang tidak mau masuk dia. Nah, dia hidupnya melotot kayak gini terus ya. Harusnya itu kedip-kedip. Kita
enter ya, coba enter, tidak mau, dia tidak mau masuk. Nah ini hidup ya, hidup, lampu ini hidup, ini hidup, ini masih terkoneksi. Nih. Cuman tanda di sini ada simbol pink merah, berarti tidak ada koneksi dari sini. Padahal ini kalau kita pindah ke sini ada koneksi. Ini kabel ini kalau saya pindah nanti ada koneksi. Ini tidak ada koneksi. Nah ini pun lampunya, indikatornya ini hidup terus kayak gini. Kalau yang seri kayak gini, lampunya itu kalau terkoneksi dengan komputer ini biasanya kedip-kedip itu. Ini yang ini kedip-kedip, ini belas, ini tidak hidup, ini malah hidup terus, melotot terus itu. Ini memang tidak ada koneksi ya, ini ya. Ini di barnya ini tanda pink ini. Tidak ada aliran masuk dari akses point ini. Oke, kita coba lagi, kita pindah lagi. Ini pengnya ini ya, ada pengnya. Ini hidup. Ini kita cabut lagi ya. Nah, mati toh. Ini kita colok lagi ke sini. Hidup. Ini hidup. Nah, ini udah mulai kedetek nih. Nih kedetek. Ini ada koneksi nih. Ini saya pindah kabelnya, ada koneksi. Cuman kita rubah lagi IP dipolnya. IP untuk ini kan saya ganti tadi. Ini kita rubah lagi. 8. Ini yang belakang biarkan sama aja. Kita masuk ke menunya lagi yang IP dipol ini. Kita ganti 890 ya. 90. Nah, dia masuk lagi. Ini cuman saya pindah kabelnya, tidak saya cabut adaptornya, tidak saya cabut kabel bawahnya. Ini hidup. Nih, hidup. Kita coba lagi yang ini saya cabut ya. Nih. Saya pindah ke sini lagi untuk memastikan admin. Oke. Ini hidup. Nih tandanya ada detect dari access point. Kita ganti IP-nya ini, 9.3 ya. .3. Nah, dia masuk lagi, masuk ke menu settingan access point ini. Ini normal. Begitu admin. Kita coba lagi. Ini hidup. Nah, dia hidupnya gini, meletot terus gini, harusnya kedip-kedip. Nih, harusnya kedip-kedipnya. Ini pun tandanya kayak gini. Nih. Tanda peng, tidak ada koneksi. Nah, itu perbedaannya, yang ini sudah tidak normal. Oke, kita pindah lagi. Nanti di sini pasti ada koneksi. Nih. Biarpun salah IP-nya pun tetap ada deteksi, paling enggak berputar hijau, lingkaran hijau itu. Nih. Kita pindah lagi ya. Kita cuma pindah kabel aja ini. Oke. Di sini pasti berubah nanti. Nah, ini terhubung ini. Terhubung. Nah, ini terhubung ini.
kita pun tinggal masuk ke IP-nya juga masuk lagi. Nah, masuk lagi. Nah, itu admin perbedaannya. Jadi di sini kita bisa menilai kalau barang ini hidup, cuman tidak mau koneksi ke PC ataupun laptop. Dan untuk menyeting untuk menggunakan akses point ini harus kita setting di laptop ataupun PC. Terus bagaimana kita mau memakai kalau tidak mau connect ke PC? Kurang nyeting aja tidak bisa. Jadi solusi saya ini akan saya kembalikan ke pelapaknya. Mudah-mudahan di sana bisa hidup normal lagi atau diperbaiki atau gimana bisa dijual lagi. Kasihan juga aku. Ini kelihatannya ini tuh dapat dari pelapak lain ataupun beli dari offline. Cuman memang IC-nya itu sudah lemah. Jadi mungkin waktu awal-awal tes bisa connect ke PC, cuman kan karena lemah ini mungkin sudah tidak kuat IC-nya, jadi tidak bisa masuk lagi. Itu kemungkinan kayak gitu. Kalau dilihat dari harganya pun ini tidak normal. Ini harganya saya beli itu dari lapak Arsita itu 135.000 ya, sekisaran itu saya lupa. Terus kalau yang seri ini kalau di pasaran Bukalapak itu kalau normal ya untuk pasaran saat ini itu paling murah itu 180.000, 190.000 itu jarang ada yang jual segitu. Kalau normal paling banyak itu 200.000, itu banyakkan seharga segitu. Nah, ini dijual 135.000 itu sebenarnya saya juga sanksi juga, cuman ya kita coba aja. Ternyata ya hasilnya setelah sampai tidak bisa saya setting. Untuk itu saya mohon admin solusinya ini barang tak kembalikan aja biar diperbaiki ataupun gimana. Jadi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Dan nanti sebelum saya kirim balik itu nanti saya video untuk pengepakannya biar benar-benar barangnya ini juga, karena aku tidak punya barang lain, karena aku memang betul butuh yang seri ini admin. Oke admin, itu video dari saya. Mudah-mudahan admin bisa memahami kalau benar-benar barang ini memang barang tidak layak dipakai. Bisa hidup, cuman tidak mau connect ke PC. Kalau ini hidup bisa connect ke PC. Ini juga hidup, ini juga hidup. Ada kemungkinan kedua ini rusaknya itu waktu pengiriman. Jadi oleh kurir mungkin karena terburu-buru ataupun kurang memahami karena ini barang yang mudah rusak, mungkin pas dalam perjalanan ini dilempar-lemparkan ataupun dijatuh-jatuhkan dari mobil bak atau gimana, sehingga ada part yang kecil-kecil itu ada yang lepas. Jadi kemungkinan itu juga bisa. Jadi pas di penjualnya masih normal, cuman pas pengiriman mungkin kurang kehati-hatian oleh kurir ataupun bagian gudangnya ini dilempar-lemparkan, jadi ada partnya yang lepas dan bikin rusak ataupun tak normal, tidak mau connect ke PC. Nah itulah video dari saya admin, moga-moga admin bisa lebih adil dalam menyikapi transaksi jual beli ini, karena saya memang bukan untuk merugikan orang lain. Saya sudah kasih solusi, barang ini saya kembalikan, mudah-mudahan sampai di lapak penjualnya sampai selamat, lebih-lebih bisa diperbaiki atau bagaimana, yang penting dana saya kembali utuh dan pelapak penjualnya dapat kembalian barang yang memang barang yang dijualnya waktu-waktu kemarin. Sekian dari saya admin, terima kasih.